Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, Sarapan Rohani, Makanan yang Sesungguhnya Bagi Hati. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau membagikan mengenai ayat emas yang saya dapatkan tahun ini. Ayat ini terdapat pada Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 mengatakan, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, 'Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.'" Saat saya mendapatkan ayat emas ini, saya bertanya-tanya dalam hati, apa maksud dari ayat emas ini? Kebenaran seperti apa yang dimaksudkan dari ayat tersebut? Tapi satu hal yang saya rasakan ketika pertama kali saya menerima ayat emas ini, yaitu adanya harapan. Ada harapan baru yang muncul dan membuat saya jadi bersemangat untuk mengawali tahun. Saya terus menanyakan mengenai pertanyaan ini selama kurang lebih 5 bulan belakangan. Awalnya saya pikir Tuhan akan memberikan kepada saya kebenaran yang memerdekakan itu sama seperti ketika kita sedang memperoleh hadiah. Tiba-tiba pada suatu waktu tertentu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, saya masih belum merasakan kemerdekaan yang Tuhan janjikan itu. Lalu kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, saya sedang komsel dengan Bu Ena. Saya menceritakan tentang ayat emas yang saya dapatkan. Lalu, beliau mengatakan suatu pernyataan yang membuat saya sadar. Beliau mengatakan bahwa kemerdekaan yang memerdekakan itu didapat setiap kali kita dihadapkan dalam suatu kondisi di mana kita harus membuat sebuah keputusan dan kita berhasil mengambil keputusan tepat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika mendengar hal itu, saya jadi sadar. Kenapa saudara? Ketika kita mendengar kata merdeka, berarti ada suatu misi yang kita kerjakan dan kita berhasil melaksanakan misi tersebut. Di dalam hidup ini, tanpa sadar kita juga setiap hari sedang mengerjakan misi kehidupan kita. Misi untuk memerangi iblis yang ingin menjatuhkan kita ke dalam pencobaan. Layaknya juga seperti seorang detektif yang sedang meneliti sebuah kasus. Di situ dia berusaha untuk memerangi kejahatan supaya kebenaran terungkap. Namun ia harus melakukan penelitian, ia harus melakukan pencarian dan banyak hal lagi untuk menemukan titik terang mengenai kasus yang sedang dia teliti. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Puji Tuhan. Jadi dari ayat emas ini, dari perjalanan selama setengah tahun ini, satu hal yang dapat saya pelajari dan ingin saya bagikan adalah kemerdekaan itu perlu kita perjuangkan. Bukan hanya kita tunggu tanpa melakukan apapun. Layaknya seorang detektif memerlukan begitu banyak hal yang harus ia kumpulkan supaya dapat memecahkan masalah. Seperti yang ada di belakang saya, ada begitu banyak artikel, ada foto-foto, ada gambar yang dapat membantu seorang detektif untuk memecahkan suatu masalah. Di sini juga ada file-file, dan salah satunya adalah kaca pembesar. Kaca pembesar ini seringkali digunakan detektif untuk meneliti objek-objek yang kurang jelas, sehingga ketika seorang detektif sedang meneliti, objek yang diteliti tersebut bisa ukurannya jauh lebih besar sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti. Kita sebagai anak Tuhan juga memerlukan kaca pembesar dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Kita memerlukan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan bahan-bahan yang Tuhan sediakan untuk dapat
membantu kita dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Untuk mengerti firman Tuhan, kita memerlukan kaca pembesar itu. Kita memerlukan Roh Kudus. Karena hanya hikmat dari Roh Kudus saja yang membuat kita untuk mengerti firman Tuhan. Dan sama seperti penggunaan kaca pembesar, kita perlu mendekat pada kaca pembesar tersebut dan kepada objek yang diteliti. Tidak mungkin kalau misalnya kita menjauhkan diri dari kaca pembesar itu. Pastinya harus sedikit mendekat sehingga dapat terlihat jelas apa yang ada pada objek yang kita teliti. Kita perlu mendekat pada Roh Kudus dan juga kepada firman Tuhan, supaya kita lebih mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan atau renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.